lovers tuh di sebelah kiri. Mas Fandi, aku mau tahu dong dari awal proses Mas Fandi ditunjuk untuk menjadi Ferdi itu seperti apa? Dan ketika membaca naskahnya, ada nggak sih karakter yang mirip sama Mas Fandi? Silakan. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Awalnya itu aku masih ingat pas kita sore kalau nggak salah Pak Agus whatsappin my bro. Kalau ngomong jangan di sana. Di Bali ya? Oh. Di Bali ya? Masih di Bali, masih di Bali. Kamera di sini. Dia tinggal di Bali. Sekarang juga masih tinggal di Bali sih. Iya, iya. Ya my bro, ada nih film horor apa segala macam terus kirimin sinopsis sama Pak Agus. Terus aku baca, kaget sih ditawarin untuk jadi anak kuliahan lagi. Karena umurku bukan anak kuliahan. Iya. Terus ya udah singkat cerita akhirnya aku suka sama ceritanya karena ada plot twist. Itu ya? Iya. Itulah pokoknya. Terus ya udah akhirnya bilang ya udah let's go gitu. Akhirnya oke aja, langsung jalan. Nah, ketika membaca karakter Ferdi, ada kemiripan nggak sih? Atau ada merasakan kesulitan justru untuk menjadi Ferdi? Honestly ada, karena maksudnya pas aku tahu lawan mainnya tuh Aji, terus Denira, Frisly sama Joshua yang umurnya di bawah aku harus menyesuaikan. Oke nih, kayak bercandaannya gimana supaya kita bisa dapat chemistry bareng ketika di set itu gak kaku segala macam ya. Aku bisa bilang icebreaker kita ya Joshua. Dengan dia mulai dari dengan kata nyanyi lucu di ya. obok-obok enggak? Akhirnya dengan nyanyi. Dia ngomong di obok-obok, Joshua pasti bosen banget. Oh, udah bos. Karena aku tahu Joshua. Ya Jo, ya kan? Jadi dia nggak selalu obok-obok. Jadi mulai dari Joshua, dari hari pertama kita reading bareng, dia coba untuk bikin suasana jadi cair. Ya udah akhirnya bilang nggak apa-apa ya kalau Ferdi-nya agak sedikit ngayomin kalian gitu. Oh iya. Berarti yang mencairkan suasana, yang mempererat persahabatan tuh Joshua Joshua gitu ya? sama Ajo sih. Joshua sama Ajil. Hmm. Oke, berarti kesulitannya tuh sebenarnya lebih ke bonding aja ya, walaupun akhirnya sudah dicairkan sama Joshua. Iya karena maksud aku untuk balik lagi ke umur 20-an buat aku nggak masalah sih, tapi kan untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang lain supaya teman-teman di sini nyaman, gitu juga dengan produser dan sutradaranya nyaman apa segala macam. Dan aku cukup ingat Bu Ari bilang, lu ngerasa kumis lu kayak gini lebih ganteng atau lebih cukur gitu. Kalau lu pakai kumis, lu kayak bawa bapak sendiri mana. Akhirnya dicukur. Iya cukur kumis. Oke, walaupun sebenarnya tadi ada beberapa adegan ada kumisnya ya. Oh mungkin lu gak dicukur. Oh, bukan dicukur. Tapi bener nggak sih apa aku lihat sendiri tadi ada deh. yang ngaca di rumah penjaga villa, bener nggak? Oh itu mungkin syuting ke pending lama, jadi lu gak cukuran. Oh udah dikurang? Lu Pas gak cukuran. syutingnya? Oh bukan cukuran. Lu gak cukuran. Oke. Karena jalan-jalan cukup panjang kan, berapa? 6 bulan kan? Iya. Iya itu mah jenggot sama kumisnya udah tumbuh lagi ya mas ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong Thank you untuk Mas Fandi. Sekarang aku mau ke Ajil. Halo Ajil. Apa kabar itu ada Ajil lovers juga di sana? Apa sih nama fans clubnya kalau untuk Ajil? Best friend Ajil. Oh best friend Ajil. Coba senyumnya mana? Nih tuh. Oke. Kita ngobrol dulu sama Ajil. Ajil ini berperan sebagai siapa? Karakternya sebagai apa? Kan kalau dilihat tadi dari filmnya sebagai penengah gitu ya, yang nggak takut gitu kan. Boleh diceritain? Ya, halo semuanya. Sebelumnya makasih teman-teman semuanya udah datang ke sini, udah ngeluangin waktunya. Para teman-teman media juga makasih banyak. Para perwakilan fanbase semuanya terima kasih udah datang. Apa ya? Di sini aku berperan sebagai Devon. Devon tuh karakternya mungkin bisa dibilang sebagai penengah, tapi dibilang paling berani sih kayaknya enggak juga. Enggak juga sih, ada soalnya statement takut. Iya. Ada takut juga. Kayaknya lebih berani Bang Fandi karakternya, lebih berani Ferdi gitu perannya mungkin. Oke, lebih berani. Tapi ada kalimat yang kayak, udahlah gak usah takut, di rumah orang kan semua ada, pasti kan ada penunggunya gitu. Iya, ada ngomong itu. Ada. Oh, sampai udah lamanya syuting film ini ya? 3 tahun. Oh iya benar. Jadi kita yang nonton yang hafal dialognya. Ya mungkin tapi memang bisa dibilang sebagai salah satu penengah atau mungkin juga bisa dibilang jadi yang ngontrol anak-anak. Bisa dibilang. Karena yang nyariin villa, terus yang menyediakan bla 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 itu A sampai Z segala macam itu salah satunya yang paling banyak andilnya tuh Devon. Mungkin kalau kalian ngelihat adegan yang gue berantem sama Miko, sama Kak Jo, yaitu ya
Itu menunjukkan sebenarnya gue tuh kadang milih juga suka salah pilih sih Iya, sebenarnya. iya. Jadi nggak selalu Nggak sekompeten itu sih Iya. gue jadi controller sebenarnya. Iya, iya. Karena waktu Devon ngucapin, udahlah di rumah orang tuh juga semua ada, di villa ada. Gue sempat berpikir kayak, apa jangan-jangan Devon di sini jadi tokoh yang religius ya, akan baca doa ya nanti gitu. Nggak segitunya. Nggak segitunya Aslinya ya? sih religius sekali ya. Oh. Iya. Thank you. Tapi sulit nggak untuk memerankan Devon? Ada kesamaan nggak dengan Ajil aslinya? Sebenarnya sih dibilang sulit enggak sih, karena balik lagi kita semua di sini karakternya itu dibuat perannya memang nggak perlu ada input, nggak perlu ada notes atau bibles yang memang harus kita butuhkan untuk observasi sedalam itu, enggak. Lebih ke waktu kita reading juga Bu Ari, Bang Agus semuanya untuk mereka mengatakan kalau ya udah just play aja, main aja sesuai senyamannya kita sebagai si karakter ini mau kita apakan, ya udah itu kita mainkan. Tapi ya karena adanya kebebasan itu, kita semua memerankan sesuai dengan kemauan kita, sesuai apa yang kita rasakan, ya terbentuklah keberagaman karakter ada di film Kutukan 9 Setan itu. Iya, berarti interpretasinya itu sebenarnya masing-masing ya? Iya. Ya, tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, kita bergeser ke Lia dengan Denira Wiguna. Halo Denira. Halo. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Betul kan? Denira Wiguna? Denira Wiraguna. Denira Wiraguna. Oh, ini tulisannya Wiguna. Kayak siapa yang berat-berat meja itu ya kayaknya. Oke. Bener gak sih? Iya kan? Oke, aku mau ngobrol dulu sama Denira. Iya. Denira, ini film pertama kali kamu atau gimana Denira? Untuk film, alhamdulillah ini horor kesekian. Tapi ini horor pertama aku yang punya latar belakangnya kisah nyata. Jadi memang berbeda dari horor-horor aku sebelumnya, dan pastinya juga banyak hal-hal yang baru lah dari film-film yang udah aku mainin sebelumnya. Oke, hal baru itu apa, Denira? Hal baru pasti pengalaman syutingnya, karena ya aku yang udah dijelasin tadi sama Pak Agus, Pak Simon, kalau ya ada struggle yang dilewatin. Salah satunya aku juga yang sempat sakit COVID, terus udah gitu struggle-nya paling itu sih, lebih ke kesehatan gitu. Itu pengalamannya yang berbeda. Dan yang kedua, cerita ini kan memang pengalaman dari kisah nyata dari Mas Ferry Barus. Jadi pastinya ada hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah aku mainkan di film-film sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi Denira, kalau kita ngobrolin film horor, biasanya suka ngalamin juga tuh pas syuting. Nah, aku tadi lupa juga tuh untuk nanya ke Mas Fandi dan Ajil, tapi aku ke Denira dulu deh. Ada pengalaman horor nggak? Ya, aku satu hal yang benar-benar aku ingat waktu di lokasi syuting itu, kalau nggak salah akhir-akhir. Jadi kita lagi ngumpul semuanya, itu posisinya lagi maghrib dan di rumah Boska. Itu setnya, terus ini nggak spoiler kan Mas? Enggak Pak? Enggak dong, kan udah nonton semua Udah loh ini. nonton semuanya. Iya. Kita malah yang belum nonton Denira dari Kita yang 3 tahun yang belum lalu, nonton. kita belum nonton. Oke. Terus di momen itu tiba-tiba ada salah satu kejadian yang bikin sebelumnya aku belum pernah melihat kejadian ini. Jadi salah satu pemain yaitu Fadlan Holau itu Berubah dari ibu-ibu. Cis namanya udah masuk atau nempel atau gimana, tapi itu momen yang aku jujur pertama kali waktu syuting horor, selama aku syuting horor tapi nggak pernah dapat kejadian dan melihat gitu loh. Karena aku terbilang nggak terlalu peka, aku nggak pernah melihat, nggak pernah, dia merinding takut, anaknya penakut, tapi nggak pernah melihat langsung gitu. Waktu itu aku melihat langsung Fadlan kita lagi kalau nggak salah lagi break atau lagi pindah shot gitu, mau lagi take kan, pindah shot gitu. Terus udah gitu Fadlan tuh mojok gitu di lorong gitu, terus dia diem duduk, terus aku kaget kan kenapa, aku lagi orangnya penakut, aku selalu nempel sama Frisly. Terus udah gitu mukanya udah nggak enak, kalau nggak salah merah, terus dia nunduk, terus akhirnya Matanya merah. matanya merah, beneran matanya merah dan muntah, sorry. Aja juga lihat. Semuanya. Semuanya gitu. Ya kan dia yang kena. Oh iya benar. Iya sih. Sabar, tahan. Lanjutin dulu Denira. Oke, lanjut. Terus? Iya jadi
Jadi waktu momen itu aku pertama kali banget ngalamin, dan itu prosesnya lumayan lama, bukan cuma kayak 5 menit, tapi itu ada kayak 20 menit, 30 menit untuk benar-benar bisa normal lagi gitu, sampai akhirnya kalau nggak salah, tapi akhirnya scene itu berhasil selesai sih, walaupun ya ketunda 30 menit something lah, tapi aku ngelihat di situ fisiknya juga udah nggak memadai untuk melakukan proses syuting lagi sih. Iya. Jadi ya Salah itu makan paling aku tuh ingat banget. Fadlan masuk angin ya. Lanjut doang. Tapi akhirnya ada yang bisa mengelaborasi apa yang terjadi pada saat itu dengan Miss Fadlan? Nah itu dia, waktu itu gimana ya Cis, aku sih ngelihatnya memang sudah dihandle dengan orang yang mengerti juga, dan pastinya teman-teman kru dan tim juga pasti udah nge-handle, cuman ya gitu ya, jadinya agak sedikit suasananya jadi tegang dan kayak duh gimana nih, udah gitu kan udah mau akhir-akhir syuting dan kita juga masih ada utang scene, udah gitu juga udah mau dekat-dekat selesai, jadi pastinya agak tegang gitu sih. Iya, agak khawatir. Nyokap lo guyur gue. Di situ baru sadar. Iya emang iya tante. Baru sadar. Akhirnya Fadlan baru sadar setelah diguyur. Sambil didoa-doain gitu. Oh gitu, tuh kan emang bener masuk angin drama nih memang. Oke, thank you Denira, tepuk tangan dulu dong Denira. Saya mau ke Frisley Herlin sebagai. Nah sekarang tahu ya, supporternya siapa? Ini Frisley Herlin nama fansnya apa? Apa? Pilih apa? Felicius. Firly Felicius. Iya bener. Biasa guys. Oke. Frisley, gimana awalnya bisa akhirnya terpilih menjadi karakter ini selain dari ceritanya Pak Agus tadi ya? Kalau memang sebenarnya udah mau bikin project jauh-jauh hari dengan Frisley. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Makasih Kak, tapi kalau ditanya gimana akhirnya bisa tergabung, sejujurnya kalau ditanya daripada dibandingkan cast yang lain, ini adalah peran yang lumayan susah untuk aku ya. Karena pada saat itu aku tidak mengenal drama Korea, tapi di sini Sarah harus anyong, opa, dan lagi-lagi betul aku banyak banget dapat bantuan dari Kak Jojo. Lagi-lagi. Kenapa tuh? Karena untuk penyebutannya dan lain-lain aku nanya sama Kak Jojo. Oh Kebetulan justru dia lebih familiar dengan bahasa-bahasa Korea. iya, untuk Korea. Jojo emang orang Korea? Iya. Jojo Museo namanya. Jojo Museo. Iya, jadi kalau untuk karakter sendiri, untuk menjadi karakter Sarah bertolak belakang sama Frisley, karena sebenarnya kalau Frisley udah biasa ngeliat kayak gitu, tapi kalau Sarah ini penakut, terus juga apa-apa tuh kayak heboh sendiri gitu ya. Tapi gitu untuk menjadi karakter Sarah dan mengenal tentang Korea itu lumayan susah. Aku sampai nanya beberapa kali sama Kak Jo, nonton apa ya, terus penyebutannya kayak gimana. Frisley salah, nyebutnya tuh bukan kayak gitu, kayak yung dan lain-lain. Itu diajarin sama Kak Jojo pada saat reading gitu sih. Oh gitu, tepuk tangannya jadi buat Jojo apa Frisley nih? Jojo. Oke, berarti belajar bahasa Koreanya dari Jojo ya? Dari Jojo. Oke, Ci, nanti kita kulik lebih jauh. Berarti ketahuan dong di sini honornya paling gede siapa? Jojo. Jojo. Speaker, aktivis Ngajarin juga. bahasa Korea juga. Gimik aja berarti ya, apa perannya di belakang-belakang tuh gimik sebenarnya, tapi padahal paling besar. Oke, Frisley, karena justru kamu nih justru terbiasa kan ngelihat yang gini-gini. Nah, ketika syuting nih, macem-macem dong yang kamu lihat, bukan kutukan 9 setan lagi. 90 setan kamu lihat nih kayaknya. Iya, justru aku kira setelah 3 tahun belum tayang, hampir 3 tahun belum tayang, aku kira setannya nambah. Udah bukan 9 lagi. Gak usah. Iya, nggak usah ya. Tapi memang kalau ditanya tentang apa yang aku lihat, memang biasanya sebelum maghrib atau mendekati maghrib kita tuh ngobrol antara aku sama tim, sama kru dan semuanya, kita ngobrol kayak ini aman gak ya di sini kita take-nya di scene ini, di lokasinya tuh di titik ini gitu. Dan aku juga sebelumnya sudah pernah syuting langsung di sana, sudah pernah nginep juga di sana, jadi memang adanya komunikasi antara aku sama mereka. Tapi yang aku nggak nyangka adalah badan yang dipilih untuk komunikasi itu malah badannya Fadlan lagi-lagi. Oh, Karena gitu. beneran. Jadi pada saat syuting yang megangin Fadlan itu bukan 1-2 orang. Kalau kamu ingat Lau, yang megangin itu 6.
Nggak, 6 sampai lebih. Megang nih maksudnya apa nih? Dia tuh agak nangis dan teriak-teriak, jadi kayak dia ngerasa badannya panas dan lain-lain, dan itu pada megangnya rame-rame. Dan kita tuh kayak, masa iya harus serame ini yang megang gitu, karena memang kita nggak bisa nge-handle itu gitu. Dan bukan cuma dari aku atau bantuan tim untuk mengeluarkan dan komunikasi, tapi kita memanggil orang asli sana ya Pak ya, orang asli sana yang paham untuk komunikasi, ada apa nih, kenapa sampai seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang kutukan 9 setan, kayaknya memang sebagai pemain sempet kita dikutuk kayaknya. Dan kutukannya itu tersalurkannya via Fadlan. nggak ngomong, ini berdasarkan cerita Kak Fadlan, maaf ya Kak Fadlan. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Priestley. Mari kita ke Jojo Suherman. Halo Mas Jo. Halo. Apa kabarnya? Baik, baik, baik. Jadi pengalaman syutingnya gimana? Selain menjadi guru bahasa Korea dan juga icebreaker. Ngomongnya pakai bahasa Korea ya? Oh, enggak, sebenarnya yang Frisley nggak tahu, saya juga nggak ngarang itu sebenarnya. Jadi dikata-katain. Iya. Ya, apa namanya, industri film ya, sikut-sikutan ya biasanya. Iya, benar. Jadi saya sesat-sesatin, Mas. Nggak sih, waktu itu kebetulan memang karakter Frisley itu, maksudnya aku kenal teman-teman yang suka drama Korea gitu. Nah, penyebutannya tidak harus benar seperti orang Korea, tapi senangkapnya aja gitu. Jadi tetap lidah Indonesia, dan Frisley berhasil memainkan itu dengan baik gitu. Oke, berarti sebenarnya belajar lagi dari orang lain gitu ya, Jojonya juga untuk bahasa Korea ngajarin Priestley. Iya, benar. Ngambil, oh iya ya, kayak si ini, kayak si itunya tuh dari teman-teman yang suka nonton drakor. Gitu. Dulu sih Kak Jojo belajar dari pacarnya ya Kak Clay, sekarang jadi istri. Oh iya, benar, ya. Oh, jadi banyak yang bantu kamu secara nggak langsung Makanya ya? Kak, sejujurnya honorku tuh potongannya besar. Oh iya, dipotong Kak Jojo, dipotong isinya Kak Jojo, ya kan? Kak Jo, Ya. ini kan proses syutingnya panjang. Mm-mm. Dari semua proses syuting yang panjang ini, momen apa yang paling kamu ingat? Mau Aduh. yang lucu kah, horor kah, nyebelin kah, apa tuh? Banyak banget. Hari pertama aja kita tuh udah lihat noni-noni jalan sore-sore. Serius? Iya, iya bener ya. Noni? Iya. Noni-noni yang kayak tadi itu? Iya, iya, tapi mungkin wujudnya aku kebetulan memang nggak bisa lihat ya, tapi semuanya kompak bilang kalau lihat gitu. Oke. Di situ. Terus lokasi yang dipakai juga memang ada satu basement yang tadi kalau dilihat ke bawah. Nah, itu basement itu realnya kalau kita turun hawanya aja udah beda. Oke. Gitu. Jadi waktu ada adegan sama Ajil turun ke bawah, kita minta tolong kru di bawah standby beberapa ya. Gitu. Karena kalau enggak nunggu cutnya lumayan lama tuh di bawah. Berarti di dalam gudang itu nggak sendiri ya, ada teman-teman kru juga yang dampingin karena hawanya nggak enak. Iya, betul. Terus Oke. belum lagi yang setelah break kita ke Bromo ya. Kita sempat ada satu naik mobil gitu, kita rame-rame, terus tiba-tiba disergap oleh kabut awan yang kita nggak bisa lihat apa-apa, kanan kiri jurang. Terus Ajil takut banget, waktu itu drivernya cuman komunikasi pakai bahasa Jawa, Iya. dan hanya saya yang mengerti bahasa Jawa di mobil. Nah, tugas baru lagi berarti. Tugas ya? baru lagi. Jawa. Translator bahasa Jawa. Honor nambah ya? Waduh. Terus Ajil karena sungkan mau nanya langsung, akhirnya dia WhatsApp kayak, Kak Jo tolong terjemahin artinya apa gitu. Enggak sih Jil, ini mah kita lapar aja kayaknya. Artinya saya mau makan gitu. Ya banyak banget momen-momen yang memorable sepanjang syuting gitu. Oke, tapi kalau yang horor-horor selain kejadian sama Kak Fadlan tadi ada lagi nggak? Ada, tapi nggak tahu Ajil inget apa enggak ya? Oke. Ingat nggak Jil waktu kita syuting satu shot panjang dalam rumah? Waktu latihan ada lukisan yang di belakang gue tiba-tiba jatuh. Iya. Itu padahal jadi lukisannya memang dari orang art, tapi lukisannya itu digantung di kayu yang arahnya ke atas dan di urat apa sih namanya di itulah. Ikat-ikat. Ya, digulung gitu. Arahnya ke atas gini, harusnya kan nggak bisa jatuh. Itu dong, dia. kan tertutup ya. Tiba-tiba jatuh. Oke. Nah, itu pakunya juga nggak copot, jadi entah kenapa scene itu memang scene yang cukup kita latihan berulang-ulang karena panjang scene-nya, nggak ada cut satu shot, itu treatment dari Bu Ari kayak gitu. Jadi kita pas latihan dia beneran jatuh si lukisannya. Ih, deg-degan lagi gue, ya ampun. Nggak usah deg-degan kan udah nonton tadi. Iya sih, Iya. tapi udah pegang belum gue nonton. Ya ampun. Gitu. Thank you, tepuk tangan dulu dong untuk Joshua Herman. Sama Kak,
sebenarnya ada lagi kejadian yang belum tahu. tuh? Gak tahu ini teman-teman kasih inget nggak? Apa tuh? Pas kita naik mobil, kampas remnya itu sempat bermasalah. Kampas rem atau apa yang tiba-tiba mobilnya mundur. Oh iya benar. Oh jadi nggak bisa Kopling, naik kopling. mobilnya? Iya, dan itu sebelumnya memang aku ngomong ke mereka, aku cerita kayak Kak, sebenarnya di sini tuh ada penunggu yang lumayan kuat. Jadi kita kulonuun rame-rame yuk, karena kebetulan kita itu scene-nya mau menjelang maghrib, Iya. mau betul. menuju maghrib. Nah tiba-tiba itu mobilnya tuh Nggak mundur, bisa jadi naik kita ke semua atas. bener-bener ya udah panik gitu. Oke. Jadi banyak lah kejadian-kejadian aneh. Iya, berarti sebenarnya di film sama kejadian realnya tuh sama horornya ya Pak Agus ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Iya bener sih Pak saya Agus juga. datangnya beberapa kali, jadi dia nggak horor. Ini ada yang satu yang ini, mungkin Apa? Cicis ingat ya. Pas pertama saya datang ke Pangalengan tuh, Cicis request, Pak, saya jangan tidur di sini ya. Jadi pada saat kita set itu sebenarnya ada apa namanya tempat penginapan di situ yang kita siapin gitu. Cicis request, Pak, saya tidurnya di bawah aja ya. Di bawah di mana? Di bawah ke sana. Emang sini nggak bagus? Enggak, soalnya di sini banyak banget. Saya capek Pak. Oh ya udah, saya juga mau kesini lah, saya cabut aja. Padahal yang ngerasa Frisly doang ya, mungkin yang lain nggak ngerasa ya kan? Aduh, itu harus jadi tempatnya Fadlan aja Pak Agus, biar semuanya sama Fadlan. Oke, sekarang saya mau ke Fadlan. Fadlan hello sebagai Sunarto. Tepuk tangan dulu dong. Kak, waktu tadi aku di briefing ya, pas aku denger sama, iya ada Fadlan, wah dia jadi ibu-ibu nih, aku bilang kayak gitu. Dong. Oh ternyata laki gitu ya di sini. Laki. Pas pertama disuruh jadi penjaga villa, apa yang ada di bayangannya Fadlan? Puncak kali gue bilang. Enggak, jadi pertama-tama tuh Kak sempat kaget gitu kan. Sunarto tuh gimana sih karakternya? Ternyata tuh dia kayak orang Jawa, kayak gitu-gitu kan. Ya jadi sempat harus ngencengin mur sedikit, ya kan. Terus ya udah kayak gitu jalanin aja. Jalanin aja. Pasti suruh pakai brewok gimana? Sebenarnya emang saya pakai Brewokan bewokan ya? juga. Ini aja dipotong-potong nih. Oh lagi biar cantik ya hari ini. Enggak juga Oh, sih. enggak juga sih. Banyak media loh. Iya. Jadi tulis macam-macam loh. Nggak boleh ya. Bercanda ya. Ada penggalam itu pas tadi diceritain katanya kamu tuh badannya panas, muntah-muntah. Itu apa yang kamu rasain sebenarnya? Masuk angin kah? Aduh, hamil apa nih Bu? Hampir katanya. Enggak, sebenarnya pas itu aku sebenarnya nggak sadar. Tapi pada saat itu cuma lemes aja sih, tiba-tiba udah lost gitu. Udah hilang, nggak ingat apa-apa lagi? Hilang iya. Oke, Pulang kalau tidur sekali ke rumah. tapi selain pengalaman itu ada nggak yang kamu alamin sendiri, yang kamu lihat? Kalau ini kan teman-teman ngeliat kamu nih, kamu lihat sendiri ada nggak? Aku pribadi juga nggak peka sih, jadi aku nggak terlalu gimana-gimana. Oh jadi nggak ada yang mistis-mistis banget selain dari yang diceritain gitu ya, karena nggak peka gitu. Yes. Sulit nggak jadi Sunarto selain harus kunci sekrup? Sebenarnya ini kan film pertamaku juga ya. Ih, Alhamdulillah. Cipca, tepuk tangan dong. Terus syuting pertama juga, jadi harus banyak latihan sebenarnya kemarin, tapi alhamdulillah bisa dijalanin sih. Iya, dan nunda 3 tahun sempat deg-degan nggak? Sempat nanya-nanya terus ke manajer kan, kapan sih tayangnya? Hah? Jadi tayang nggak sih? Apa gue jangan-jangan gue yang diganti? Ya karena film pertama masih ada dong deg-degannya ya kan, Iya, tapi iya. alhamdulillah Alhamdulillah. tayang. Tayang alhamdulillah. Kita sombong dikit kan ke tiktokers lain, ih punya film nggak lo? Bisa sombong sekarang. Oke, thank you Farlan. Makasih. Nah, sekarang aku juga mau ke